Oke, saya dan Febri di sini dari Kompas akan membahas topik yang diberikan oleh Sen Pak Gunawan Wang. Topik tersebut adalah manajemen informasi. Manajemen informasi atau manajemen operasional adalah proses pencapaian tujuan organisasi melalui pengarahan dan pengendalian serangkaian kegiatan yang menggunakan sumber-sumber daya yang dimiliki untuk berubah input menjadi output pada barang ataupun jasa. Dalam memproduksi suatu produk, organisasi menjalankan 3 fungsi yang nantinya akan berperan dalam menjaga kelangsungan hidup organisasi itu sendiri. Fungsi tersebut terdiri dari pemasaran, produksi atau operasi, keuangan, dan ataupun akuntansi. Ruang lingkup manajemen operasi meliputi perancangan, penyiapan, dan pengoperasian sistem produksi. Perancangan sistem produksi meliputi hal-hal berikut: penyeleksian dan perancangan produk, proses dan peralatan, pemilihan lokasi perusahaan dan unit produksinya, perancangan tata letak, rancangan tugas dan pekerjaan, dan yang terakhir adalah penyusunan strategi produksi dan pembelian kapasitas. Manfaat dari manajemen operasional itu terdiri dari peningkatan efisiensi, peningkatan efektivitas produksi, menghemat biaya produksi barang atau jasa dalam perusahaan berpengaruh besar dalam sisi ekonomi perusahaan. Menurut kegiatan perusahaan tidak boleh lepas dari keuangan dan pengeluaran serta pendapatan yang dihasilkan selama periode tertentu. Peningkatan kualitas produksi, perusahaan diwajibkan untuk meningkatkan kualitas produk sesuai tujuan pasar dan produk yang disesuai. Pengurangan waktu dalam produksi barang atau jasa, pengurangan pasti mempunyai waktu maksimum produksi. Namun terkadang waktu yang digunakan tidak sesuai dan terjadi hal-hal yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Oleh karena itu tujuan yang manajemen diperlukan untuk mengontrol waktu yang digunakan untuk produksi dan aktivitas lain. Selain memberikan manfaat, manajemen operasional juga memiliki beragam fungsi yang tentunya dapat memberikan perusahaan kemampuan untuk bergerak lebih efektif, dikelompokkan berdasarkan tugasnya. Fungsi manajemen operasional dapat dibagi menjadi 4, yaitu keuangan, strategi, operasi, desain produk. Fungsi dan peran manajemen operasional terdiri dari desain produk dan mengelola kualitas. Dengan tersedianya teknologi baru, penjualan suatu produk menjadi lebih sederhana. Salah satu tugas utama manajemen operasi adalah untuk memastikan bahwa suatu produk dirancang lebih baik dan memenuhi tren pasar dan kebutuhan konsumen. Yang kedua adalah mengelola kualitas. Manajemen mutu memainkan peran penting dalam menjual suatu produk. Manajemen operasi mengalokasikan tugas manajemen mutu untuk tim dan kemudian mengawasi tugas mereka. Lalu pada bagian keuangan, yang menjadi komponen penting untuk memastikan bahwa semua keuangan telah dimanfaatkan semaksimal mungkin dan dilaksanakan dengan benar dan untuk memastikan terciptanya penciptaan barang dan jasa yang optimal. Lalu yang ketiga adalah strategi. Ketika menggunakan strategi dalam manajemen operasi, ini mengacu pada taktik perencanaan yang dapat membantu melalui sumber daya dan yang dioptimalkan dan pengembangan keunggulan kompetitif atas bisnis lain. Lalu yang ketiga adalah operasi. Ini adalah fungsi utama manajemen operasi dan secara efektif akan membantu dalam mengubah bahan baku dan upaya manusia dalam membuat barang dan layanan yang tahan lama dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Tantangan manajemen operasi adalah manajemen operasi merupakan ilmu yang menarik untuk dihadapkan dalam kondisi yang selalu berubah. Dinamika ini terjadi karena berbagai tekanan dari globalisasi, perdagangan, hingga transfer ide dengan kecepatan tinggi. Situasi dan kondisi yang ada selama ini tidak selalu sama. Demikian pula yang terjadi dalam dunia bisnis. Berikut adalah tantangan-tantangan yang dihadapi dalam manajemen operasi. Yang pertama itu adalah perkembangan internet. Pada perkembangannya, internet mulai dikenal luas pada 1995, dan kenaikan penggunaannya secara signifikan pada era 2000-an telah memunculkan variabel baru dalam manajemen operasi, yaitu internet sebagai saluran komunikasi dan kolaborasi yang mudah serta cepat antar perusahaan. Di sisi lain, internet juga membuat customer semakin mudah mendapatkan informasi tentang produk yang diinginkannya, baik melalui
pencarian informasi menggunakan search engine maupun referensi dari sosial media. Yang kedua adalah globalisasi. Faktor penggerak kedua adalah globalisasi. Hadirnya perjanjian perdagangan bebas seperti perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara, Uni Eropa, atau perdagangan bebas Asia telah berpengaruh besar di dunia bisnis. Pasar dan operasi perusahaan telah menjadi global. Dampaknya bagi perusahaan yang berorientasi pasar global harus memiliki kemampuan manajemen operasi yang unggul dalam memutuskan pilihan yang untuk lokasi proses produksi, membangun atau membeli fasilitas produksi, strategi outsourcing, dan aliansi bisnis. Oke, yang berikutnya adalah tantangan manajemen operasional dalam revolusi industri 4.0. Fenomena perkembangan yang terjadi dalam dunia industri yang mendapatkan efisiensi. Industri sudah banyak menggunakan tenaga robot, kecerdasan buatan, dan komputerisasi pada pekerjaan yang bersifat disrupsi. Artinya, teknologi tersebut mengambil alih pekerjaan manusia. Dalam sejarahnya, ilmu manajemen lahir dan tumbuh bersama revolusi industri untuk menyediakan pengetahuan tentang efisiensi. Manajemen operasi menganggap bahwa manusia adalah unsur yang terpenting. Disrupsi yang terjadi dalam dunia industri menjadi tantangan baru bagi manajemen untuk lebih mengembangkan konsep. Revolusi industri 4.0 memperhadapkan ilmu manajemen operasional pada sebuah pilihan, memprioritaskan efisiensi atau mempertahankan sumber daya manusia berdasarkan kutipan dari Febrianti. Revolusi industri 4.0 telah terjadi dan revolusi itu sangat penting karena berperan penting dalam membantu sebuah perusahaan untuk melakukan transformasi. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Ahmad Ilham Rabbani, yang dimana akan menjelaskan tentang arti manajemen produksi dan operasi. Manajemen dapat diartikan sebagai optimalisasi sumber daya yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Pengelolaan sumber daya ini bertujuan untuk memberikan manfaat yang seluas-luasnya. Agar tercapainya tujuan tersebut diperlakukan konsep efektif, efisien, dan produktif. Pada intinya, MPO sendiri menghubungkan tools penting berupa teknologi, bisnis, dan manajemen. Dan terbentuk sebuah interaksi antara ketiganya. Untuk MPO, sangat bermanfaat untuk mengembangkan industrialisasi atau hilirisasi. Selanjutnya ada alasan mendasar kenapa kita harus mempelajari MPO sendiri. Yang pertama, dari sini kita menjadi simpul kolaborasi manajemen fungsional lainnya seperti pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Selanjutnya ada mayoritas biaya yang dikeluarkan perusahaan akan menjadi tanggung jawab manajer produksi dan operasi. Ya, selanjutnya ada mayoritas aset yang dimiliki oleh perusahaan juga menjadi tanggung jawab manajer produksi dan operasi untuk mengelolanya. Selanjutnya ada bagian besar aktivitas inti industri perusahaan jadi kewenangan dan tanggung jawab manajer produksi dan operasi seperti pembelian bahan baku, produksi, dan distribusi ke pelanggan. Yang terakhir, kepuasan pelanggan adalah tujuan akhir dalam aktivitas perusahaan. Selanjutnya ada tahap dalam manajemen produksi dan operasi. Yang pertama ada tahap perencanaan produk. Di tahap ini merupakan proses terciptanya ide pokok hingga produk dapat diperkenalkan ke pasar. Dengan adanya perencanaan produk akan memberikan jaminan tentang pengembangan produk untuk mendukung strategi bisnis perusahaan lebih luas lagi. Penentuan alat dan selanjutnya ada penentuan alur produksi. Di tahap ini, kegiatan ini dilakukan pada sebuah pabrik yang khususnya untuk produk manufaktur yang kerap kali membuat banyak varian produk yang mengakibatkan panjangnya proses yang harus dilewati. Selanjutnya ada penjadwalan produksi. Dalam penjadwalan produksi, jadi penentu keberhasilan output dalam organisasi bisnis manufaktur ataupun jasa. Hal tersebut berguna untuk mengalokasikan sumber daya pabrik seperti mesin dan peralatan lainnya yang akan digunakan. Dan yang terakhir adalah perintah untuk melakukan produksi. Perintah ini dilakukan setelah semua tahapan yang dibuat dengan baik dengan tujuan agar kegiatan produksi dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan
output yang diinginkan sesuai dengan target. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Erik. Baik, terima kasih Mas Ahmad. Berikutnya saya akan memaparkan mengenai strategi optimalisasi produksi dan operasi. Agar berjalan dengan optimal, perencanaan dan kontrol yang dilakukan manajemen produksi dan operasi memerlukan strategi agar tujuan perusahaan tercapai. Strategi ini diharapkan membantu para pelaku usaha agar dapat bersaing di era modern yang semakin kompleks. Adapun terdapat 6 strategi dalam mengoptimalisasi produksi dan operasi. Yang pertama adalah memprediksi permintaan konsumen. Hal ini perlu dilakukan sejak dini dengan tujuan untuk mengetahui berapa jumlah barang yang akan diproduksi dalam jangka waktu tertentu. Dan caranya dapat ditempuh dengan menganalisa permintaan konsumen pada periode sebelumnya. Yang kedua adalah mengendalikan inventaris. Seringkali persediaan atau inventory menjadi salah satu permasalahan dalam aktivitas produksi, khususnya manufaktur. Persediaan yang besar akan menimbulkan beban penyimpanan. Untuk itu, manajemen harus mampu mengendalikan inventaris agar terhindar dari pengadaan stok bahan baku yang tidak perlu, memastikan persediaan selalu berada di tingkat yang memadai, serta menyimpan stok yang tepat dan sesuai dengan permintaan konsumen. Yang ketiga adalah mempersiapkan karyawan. Ada banyak hal yang perlu dipersiapkan manajemen untuk memulai kegiatan produksi, dan salah satunya adalah memastikan ketersediaan karyawan atau sumber daya manusia yang handal di bidangnya. Untuk memilih karyawan yang tepat dapat dilakukan dengan proses rekrutmen dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Yang keempat adalah mengukur waktu dan tahapan produksi. Agar perencanaan berjalan dengan baik, maka perlu memulai untuk memetakan proses secara berurutan, lalu menyesuaikan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Diperlukan juga kalkulasi atau perhitungan tugas mana saja yang perlu diurutkan atau harus bergantung pada tugas lainnya, atau tugas-tugas apa saja yang harus dilakukan secara bersamaan atau independen. Yang kelima adalah mengidentifikasi masalah. Ancaman akan berbagai masalah dalam proses produksi bisa terjadi kapan saja. Untuk mengantisipasi hal tersebut dapat dilakukan dengan mengumpulkan informasi historis dari pengalaman kerja atau aktivitas serupa, membuat perincian waktu aktual, seleksi material yang digunakan, hingga belajar dari kegagalan yang pernah dihadapi. Dan yang keenam, yang terakhir, adalah menjelaskan perencanaan secara detail. Banyak hal yang dapat dilakukan agar perencanaan produksi berjalan sesuai harapan. Salah satunya adalah komunikasi yang baik dan penjelasan yang detail tentang aktivitas yang akan dilakukan kepada karyawan, khususnya yang terlibat langsung dalam proses operasi. Strategi terakhir ini dapat dilakukan melalui perangkat modern untuk mengoptimalisasi waktu dan juga pesan yang disampaikan agar dapat diterima dengan baik. Dan di slide berikutnya, kita akan membahas tentang ruang lingkup dari manajemen operasi dan produksi. Terdapat 3 aspek utama yang termasuk dalam ruang lingkup manajemen operasi, yaitu yang pertama adalah perencanaan sistem produksi. Di dalamnya terdapat perencanaan produk, perencanaan lokasi pabrik, perencanaan letak fasilitas produksi, perencanaan lingkungan kerja, dan juga perencanaan standar produksi. Yang kedua adalah sistem pengendalian produksi, dan di dalamnya terdapat pengendalian proses produksi, pengendalian bahan baku, pengendalian tenaga kerja, pengendalian biaya produksi, pengendalian kualitas, serta pemeliharaan. Yang ketiga, yang terakhir adalah sistem informasi produksi. Di dalamnya terdapat struktur organisasi, produksi atas dasar pesanan, dan juga produksi untuk persediaan atau pasar. Demikian pemaparan dari kelompok 4. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.